Dan pemirsa, sejumlah mahasiswa perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Yayasan Albina Nusantara membantah tudingan yang menyatakan kampus mereka abal-abal. Mereka pun meyakini bahwa kampus mereka sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Inilah keseharian sebagian mahasiswa di perguruan tinggi yang tergabung dalam Yayasan Albina Nusantara Ciputat, Tangerang Selatan. Mereka tinggal di asrama sembari belajar di perguruan tinggi negeri tersebut. Namun keseharian mereka terganggu dengan kabar yang menyatakan kampus mereka merupakan kampus abal-abal atau tidak berizin jelas. Meski khawatir dengan tudingan tersebut, namun para mahasiswa ini yakin bahwa kampus mereka telah memiliki status dan telah terakreditasi oleh BAN PT. Tanggapan kami sebagai mahasiswa, kata abal-abal itu kayaknya kurang pas deh, Mbak. Karena kampus kami itu adalah kampus yang memang jelas. Kami terakreditasi BAN PT, dan untuk pengaktifan PDPT kami rasa dari kampus kami telah memberikan datanya ke pihak Kopertais 3. Jadi untuk abal-abal itu rasanya tidak pas. Dan selanjutnya kampus kami itu melakukan proses perkuliahan sama seperti kampus-kampus lain. Mahasiswa kami ribuan, dan di kampus kami untuk dari proses perkuliahan itu, dari pengrekrutan mahasiswa sampai perkuliahan apa adanya, itu jelas terjadi. Untuk kekhawatiran kami, terus terang kami sangat khawatir, kami sangat cemas dengan adanya pemberitaan ini, karena ini sangat mengganggu telinga kami. Informasi-informasi ini sangat merusak psikologi mahasiswa tersendiri, Mbak. Untuk bisa mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi yang tergabung dalam Yayasan Albina Nusantara, para mahasiswa ini dikenakan biaya yang terbilang cukup murah untuk kegiatan perkuliahan, yakni Rp125.000 untuk biaya per semesternya dan Rp50.000 untuk biaya per bulannya. Nama Yayasan Albina Nusantara menjadi perbincangan luas setelah pekan lalu tim evaluasi akademik pendidikan tinggi mendatangi acara kelulusan yang diadakan di yayasan ini. Setidaknya ada 4 nama perguruan tinggi yang terdaftar di yayasan tersebut, yaitu STKIP Seluruh Bangsa, STT Telematika, STIT Tangerang Raya, dan STTE Ganesha. Acara kelulusan tersebut dinilai menyalahi aturan prosedur pendidikan tinggi karena perguruan tinggi tersebut tidak mengantongi izin dari Dikti setempat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menyatakan akan menindak tegas institusi pendidikan yang terbukti menggelar wisuda ilegal. Pihaknya juga terus menelusuri yayasan atau institusi pendidikan tinggi yang melakukan proses pendidikan ilegal, baik proses belajar mengajar maupun penerbitan ijazah. Ya, kalau yang kasus masalah wisuda ilegal itu kan kita lihat akan cek lebih dalam. Karena mahasiswa yang di dalamnya, yang di wisuda itu adalah dari daerah-daerah yang selama ini tidak mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sesuai dengan surat pernyataan dari ketua yayasan, sehingga dia bersedia untuk tidak menyerahkan ijazahnya. Yang kedua, dia akan mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan. Dan yang ketiga, dia tidak akan mengulangi kembali terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjadi perguruan tinggi yang sehat. Kalau ini kan ingin saya detailkan, kalau memang terjadi pemalsuan ijazah atau penerbitan ijazah dengan palsu, lah ini yang nanti kena pidana. Tapi kalau nanti kita lacak lebih dalam, proses pembelajarannya bagaimana, ini akan kami lakukan. Perkuliahan itu dari pengrekrutan mahasiswa sampai perkuliahan apa adanya, itu jelas terjadi. Untuk kekhawatiran kami, terus terang kami sangat khawatir, kami sangat cemas dengan adanya pemberitaan ini, karena ini sangat mengganggu telinga kami. Informasi-informasi ini sangat merusak psikologi mahasiswa tersendiri, Mbak. Untuk bisa mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi yang tergabung dalam Yayasan Albina Nusantara, para mahasiswa ini dikenakan biaya yang terbilang cukup murah untuk kegiatan perkuliahan, yakni Rp125.000 untuk biaya per semesternya dan Rp50.000 untuk biaya per bulannya. Nama Yayasan Albina Nusantara menjadi perbincangan luas setelah pekan lalu tim evaluasi akademik pendidikan tinggi merupakan kampus abal-abal atau tidak berizin jelas. Meski khawatir dengan tudingan tersebut, namun para mahasiswa ini yakin bahwa kampus mereka telah memiliki status dan telah terakreditasi oleh BAN PT.
Tanggapan kami sebagai mahasiswa, kata abal-abal itu kayaknya kurang pas deh Mbak. Karena kampus kami itu adalah kampus yang memang jelas. Kami terakreditasi BAN PT, dan untuk pengaktifan PDPT kami rasa dari kampus kami telah memberikan datanya ke pihak Kopertais 3. Jadi untuk abal-abal itu rasanya tidak pas. Dan selanjutnya kampus kami itu melakukan proses perkuliahan sama seperti kampus-kampus lain. Mahasiswa kami ribuan, dan di kampus kami untuk dari proses mendatangi acara kelulusan yang diadakan di yayasan ini, setidaknya ada 4 nama perguruan tinggi yang terdaftar di yayasan tersebut, yaitu STKIP Seluruh Bangsa, STT Telematika, STIT Tangerang Raya, dan STTE Ganesha. Acara kelulusan tersebut dinilai menyalahi aturan prosedur pendidikan tinggi karena perguruan tinggi tersebut tidak mengantongi izin dari Dikti setempat. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menyatakan akan menindak dan pemirsa, sejumlah mahasiswa perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Yayasan Albina Nusantara membantah tudingan yang menyatakan kampus mereka abal-abal. Mereka pun meyakini bahwa kampus mereka sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Inilah keseharian sebagian mahasiswa di perguruan tinggi yang tergabung dalam Yayasan Albina Nusantara Ciputat, Tangerang Selatan. Mereka tinggal di asrama sembari belajar di perguruan tinggi negeri tersebut. Namun keseharian mereka terganggu dengan kabar yang menyatakan kampus mereka merupakan Tegas, institusi pendidikan yang terbukti menggelar wisuda ilegal. Pihaknya juga terus menelusuri yayasan atau institusi pendidikan tinggi yang melakukan proses pendidikan ilegal, baik proses belajar mengajar maupun penerbitan ijazah. Ya, kalau yang kasus masalah wisuda ilegal itu kan kita lihat akan cek lebih dalam. Karena mahasiswa yang di dalamnya, yang diwisuda itu adalah dari daerah-daerah yang selama ini tidak mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sesuai dengan surat pernyataan dari ketua yayasan, sehingga dia bersedia untuk tidak menyerahkan ijazahnya. Yang kedua, dia akan mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan. Dan yang ketiga,